lagi jalanin iklan di online, tapi ROAS-nya kecil terus. Harus gimana sih? Nah, gini. Ini satu hal yang kayaknya sering banget dialami dan kayak stres banget. Kliennya juga banyak yang kesel. Bahkan gue kalau ada ROAS kecil, wah sama tuh anak iklan dimaki-maki. Boom! Nah, gitu lah ya, kurang lebih. Tapi enggak. Jadi gini. Sebenarnya gini, semua pasti pernah ngalamin ketika lo cobain iklan, mau di TikTok, mau di Shopee, mau di Meta, ROAS-nya kecil. Padahal ngarepnya kita udah dapet ROAS gede. Nah, apa sih harus dilakuin? Sebenarnya gini, ada beberapa penyebab kenapa ROAS itu kecil. Pertama, biasanya orang tanpa sadar ketika lo jalanin iklan, lo jalannya coba-coba. Pakai feeling. Ya, banyak tuh. Karena gini, contoh ya, gue sering banget ketemu ngobrol sama seller. Ya kalau anak iklan, anak advertiser dunia sih udah gak ada yang kayak gini. Udah dibantai habis. Karena kalau yang masih kayak gini itu udah umur kerjaannya di kita nggak pernah lebih dari 1 bulan. Tapi apakah berarti kalau iklan di Merosnya pasti gede juga? Ya semua juga on proses ya, belajar ya. Kita learning ya. Maksudnya kita pasti bakal optimalin biar bagus. Tapi kita udah punya standar, bikin ROAS-nya pasti tinggi. Nah, kenapa gue bilang kenapa banyak pakai feeling, karena gini, kalau misalnya di program punya privilege atau pendampingan, kan gue sering ngobrol sama seller langsung ya, jadi kayak dia tanya, lu kenapa ya ROAS gue kecil? Gue tanya, lu waktu awal kenapa milih kata kunci ini? Kenapa lu milih iklan ini? Ya nggak ada lagi sih, kayaknya ini aja. Terus alasan analyticalnya wanzir, kalau detailnya kan kayak gitu, tapi nggak ada. Biasa banyak seller tuh ya udah gue cobain pakai feeling aja, coba-coba. Kalau bagus syukur, kalau nggak bagus ya udah. Atau misalnya pakai GMV Max, wah GMV Max itu kan lagi jadi andalan kesannya, padahal susah juga gitu kan buat dapat gede gitu kan, kadang nggak pasti juga gitu. Nah jadi sebenarnya gimana sih caranya biar ROAS kalian tuh bagus gitu ya. Nah buat ROAS kalian bagus sebenarnya kita harus tahu dulu, jadi tolak ukur ROAS bagus tuh berapa. Contoh gini, lu punya jualan fashion dan lu udah punya ROAS 15 kali, itu menurut gue udah more than enough, udah jauh lebih dari cukup. Kenapa? Karena standar industrinya itu ROAS di fashion itu cuma 4-5. Ketika lu nggak, contoh gini, lu udah dapet 15 udah bagus, tuh ngerasa kurang nih, ini gue masih nggak untung, itu yang goblok. Kenapa gue bilang kayak gitu ya? Karena ya memang udah standarnya segitu, lu udah di atas rata-rata, udah dari sini sudah bagus. Kalau lu ngomong profit lu kurang, itu margin lu yang kurang, bukan ROAS-nya yang kurang. Kebayang ya? Nah, yang pertama adalah lu harus tahu takarannya benar atau salah. Kedua, lu harus tahu juga apa sih yang biasanya bikin ROAS jadi jelek. Nah, yang bikin ROAS jadi jelek itu ada beberapa. Sebenarnya kan ROAS kan kita balik modal dari angkanya. Contoh gini, ada satu kasus di mana barangnya laku, tapi harganya murah. Harganya itu cuma 15.000. Kita iklanin per kliknya 500. Coba deh lu hitung. Biasanya orang itu dari 100 kali klik kan nggak mungkin beli semua. Paling dapat 10% itu udah bagus banget. 10% itu berarti 100 kali klik, 10 beli. Itu udah conversion 10% udah bagus. Nah, kalau barang lu 15.000, per kliknya 500. Artinya, lu butuh 100 kali klik, 100 kali klik 500 berapa? 50.000 kan? Yang beli 10. Berarti kan dari lu keluar 50.000, dapat 10 order, lumayan dong, lumayan ya, 50.000 10 order, bagus banget loh. Cost per purchase cuma 5.000 perak, bagus ya. Tapi barangnya cuma 15.000 guys, belum potongan ongkir, admin, udah pasti habis tuh budget lo, bener nggak? Nah yang salah itu apa? Yang salah sebenarnya bukan gara-gara barangnya nggak laku, yang salah adalah ya memang harga lo kemurahan, jadi nggak bisa bersaing, marginnya nggak ada. Gitu, itu adalah salah satunya yang bisa bikin itu, harga kemurahan bisa. Terus sadar juga, ini kan ngomongin kalau di Shopee itu ngomongin berapa klik per kliknya berapa, ngomongin purchase-nya berapa gitu ya. Ada dua yang lo perlu sadar adalah, satu ada yang namanya CTR, tingkat persentase klik. Yang kedua adalah CTR itu pasti ngaruh ke cost per klik. Yang kedua adalah ini tingkat konversi, berapa banyak orang yang beli setelah dia melihat. Iklan tugasnya lo cuman adalah bikin orang tuh lihat. Betul nggak? Orang beli atau nggak? Bukan dibandingkan lagi. Dia udah tinggalin. Gitu kan, iklan udah nggak ngurusin. Nah, jadi, ya lo harus sadar apa yang bikin ininya ROAS jelek itu kenapa? Bisa jadi gini, harga lo kemurahan, CTR-nya kerendahan, CTR-nya ketinggian, tingkat konversi rendah. Jadi ada beberapa faktor yang bakal bikin ROAS jelek. Terus ada nggak takaran budget dan biaya CPC yang baiknya? Sebenarnya ada takarannya. Takarannya sesimpel kayak gini. Lo harus sadar adalah biaya CPC lo maksimal ya, itu tuh sesuai dengan tingkat konversi kalian. Rumusnya kayak gitu. Bingung gak lo? Simpelnya gini, margin lo berapa? Margin lo misalnya katakanlah satu produk 20.000. Nah, tingkat konversi kalian berapa? Tingkat konversi dari produk misalnya 1%. 1% artinya 100 kali klik, 1 orang beli. Nah, berarti kan lo tahu nih, 20.000
Berapa klik yang dibutuhkan untuk dapat satu order? 120.000 bagi 100, maksimal biaya per klik kalian adalah 200 perak. Kalau di atas 200 perak, wah. Ya, jadi lu harus sadar adalah berapa klik yang dibutuhkan buat beli itu diambil dari tingkat konversi, dan itulah yang jadi selisih dengan marginnya gitu ya. Nah, terus gimana nih caranya biar lebih baik? Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan buat lebih baik. Pertama, lu perhatiin kayak mulai dari fotonya, deskripsinya, SKU-nya. Ini adalah semua hal-hal yang mempengaruhi tingkat konversi. Tingkat konversi kalian makin ngeklik, makin kecil, kalian bakal makin susah buat untung. Tingkat konversi kalian makin besar, kalian bakal makin gampang buat untung. Jadi yang lu perlu benar adalah bikinlah produk kalian lebih menarik, lebih menjual, supaya begitu orang klik, beli. Nah, ada nggak yang mau dibantuin biar kayak gitu? Coba dong lu tulis di komen.